Hai guys, semangat pagi. Kali ini saya ada di belakang rumah saya di Bumirejo. Saya teringat satu cerita. Sekian tahun yang lalu saya punya murid SMP. Itu sudah diklaim murid paling nakal di sekolah itu. Kemudian ibunya cerita sama saya waktu itu, Bang Yos, coba dilihat anak saya ini. Gitu, cowok, tinggi, semampai lah tingginya. Tapi memang anaknya suka dengan otomotif ceritanya. Nah pada waktu itu dia cerita karena dia tertarik dengan otomotif itu sejak dia SD kelas 5. Tidak ada seseorang yang mau ngajarin dia. Mohon maaf, termasuk orang tuanya. Orang tuanya bukan orang yang suka dengan otomotif. Ayahnya seorang guru agama, ibunya seorang ahli farmasi. Nah akhirnya anak ini mencari sendiri ilmu yang dia inginkan, yaitu ilmu otomotif, terutama yang berkaitan dengan motor ya, otomotif motor. Ternyata secara tidak langsung anak ini menuju ke potensi bakatnya, tapi tidak ada satu orang pun yang mau memahami. Bapak Ibu bisa paham bahwa anak ini mencari sesuatu dalam dirinya, tapi nggak ada orang yang memahami. Akhirnya dia mencari, dia ketemu sebuah klub. Dan itu jelas klub trek-trekan. Dia terjun di situ, dia mempraktekkan semua ilmu yang sudah dia pelajari dari buku-buku. Saya tanya, itu buku apa yang kamu pelajari? Ternyata dari buku-buku teman-teman yang kuliah di permesinan, mesin ya. Ya akhirnya dia jadi salah satu insinyur yang cukup terkenal di satu daerah di Malang Selatan. Saya ketemu, saya ngobrol sama anaknya, ternyata benar, luar biasa pengetahuannya tentang otomotif, luar biasa. Dari obrolan itu, waktu itu dia kelas 3 ya, kelas 3 SMP, dia mau lulus. Saya ngomong, udah setelah ini kamu jangan kemana-mana, kamu harus masuk ke SMK, jurusannya otomotif. Otomotif ya udah motor. Tunjukkan sama Bang Yos bahwa kamu hebat di bidang itu. Kamu cuma punya waktu 1-2 tahun untuk membuktikan sama Bang Yos bahwa you are great di otomotif. Oke? Bahkan kalau perlu jadi juara nasional. Itu motivasi saya ke dia. Waktu itu cuman mamanya pun nggak percaya. Bang Yos mau iso anakku sudah seperti ini. Bahkan waktu itu saya dikasih tahu sama BK-nya ya, Bang Yos, ini loh anak paling nakal di SMP itu. Bapak Ibu bayangkan, anak paling nakal, tapi dia punya di otaknya itu punya rangkaian otomotif yang luar biasa. Dan salah satu orang yang membaca itu adalah saya. Saya ngomong sama ibunya, Bu, ini masuk SMK. Saya tahu ini anak kinestetik. Anak kinestetik itu sukanya dia jauh, ya, bepergian jauh. Jadi saya pilihkan sekolah yang jauh. Jaraknya dari rumahnya itu sekitar 40 kilo, PP berarti 80 kilo. Bu, antri naik sepeda motor, ajak ngobrol Bu di motor. Kalau perlu pada saat pulang sekolah jangan langsung pulang, ngobrol lagi Bu. Dia nggak butuh Bang Yos, dia butuh ibunya. Kemudian mohon maaf karena ini anak perokok dan ibunya juga perokok juga. Saya ngomong, Bang Yos bukan perokok, lebih nyambung perokok ngobrol sama perokok. Cuman saya ngomong lagi, Bu, ya mohon maaf Bapak Ibu, Bu, rokoknya itu ibu yang ngontrol, ibu yang ngendalikan. Kalau ibu ngerokok 1 pak ya dia ikut 1 pak. Kalau dia ibu ngerokoknya 1 lencer 1 batang ya dia ikut 1 batang. Menyambungkan rasa Bapak Ibu itu penting buat anak-anak. Akhirnya nyambung lah ibu sama anak tadi. Saya kasih materinya berkisar tentang ini Bu, berkisar tentang ini. Waktu itu salah satu materi yang saya ajarkan adalah gini. Nah, kamu kalau misalkan sudah meng-create sebuah motor, kemudian motor ini menang di ajang trek-trekan itu, kamu dibayar berapa? Kamu dibayar rokok apa dibayar duit? Dibayar rokok Bang Yos. Berapa banyak? Ya paling banyak 1 slop. 1 slop itu 1 kotak rokok yang gede itu isinya berapa? 12 ya rokok itu ya. Nah, saya tanya lagi, kamu kepingin dibayar terus-terusan 1 slop rokok atau mau dibayar dolar? Karena kaliber seperti kamu itu bayarannya harusnya dolar bukan rupiah. Saya motivasi gitu.
ternyata anak ini oke, saya mau bayaran dolar. Oke, saya bilang kalau kamu mau bayaran dolar, dolar sama satu slop rokok bayarannya beda, nilainya beda. Berarti kualitas di dalam dirimu itu juga beda. Nggak bisa kamu seperti ini terus. Attitude-mu harus berubah kalau kamu mau bayaran dolar. Udah, kamu pikir dulu, kamu pulang, kamu pikir dulu. Besok kamu ngobrol lagi sama Bang Yos. Ternyata oke Bang Yos, saya mau bayaran dolar, aku harus apa? That's the important question. Aku harus apa? Oke, kamu nurut sama Bang Yos, kamu akan jadi bayaranmu dolar. Bapak Ibu, 1 tahun kemudian dia jadi juara nasional. Pengorbanan ibunya nggak ada yang pernah sia-sia, nggak ada yang pernah sia-sia. Menyatukan rasa. Kalau anak sudah ngerti potensi dirinya, kita tinggal mewadai, satukan rasanya, motivasi dia, ajak ngobrol apapun. Kalau dia anak-anak, ajak ngobrol apapun, yang penting nyambung dulu deh. Kasih motivasi, materinya boleh tanya ke saya ya. Kalau Anda ikut tes sidik jari di Visioner, Anda akan dapat materinya. Jadi di anak-anak itu satu hal yang penting, satukan rasa. Hari ini dia sudah kuliah di salah satu universitas yang terkenal, luar biasa. Bapak Ibu, tetap semangat, tes sidik jari bisa.